Shalom, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kabar baik ya, puji Tuhan. Dan sekarang mari kita bersama-sama akan melaksanakan agenda kita, yaitu ngopeni hati. Biar kiranya hati kita selalu tetap tertuju kepada Tuhan, apapun yang ada yang terjadi di sekitar kita. Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, Bapa yang senantiasa juga tinggal di dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh bersama-sama bersekutu pada saat ini lewat agenda ngopi. Tuhan sendiri yang akan menuntun dan menyertai kami, sehingga dengan sepenuh hati kami boleh memuji nama-Mu. Dengan sepenuh hati kami boleh mendekatkan diri terhadap kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita memuji nama Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun bukit-bukit bergoncang, namun kita senantiasa ingat akan janji setia Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Nah saudara, ingatlah selalu akan janji Tuhan. Walau hidup kita tidak terlalu mulus, baik dalam pekerjaan atau kehidupan berkeluarga, kasih setia Tuhan selalu ada menyertai kita. Hanya
Firman Tuhan hari ini akan kita baca dan renungkan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-52 ayat 1 sampai ayat yang 11. Oleh LAI diberi judul Hukuman Terhadap Orang Fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan mentertawakannya. Lihatlah, orang itu tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang hijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima dan yang hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang tua tentu kita selalu berharap bahwa anak-anak kita bisa tumbuh, ya, bukan hanya secara fisik tetapi juga karakternya bisa bertumbuh dengan baik. Mereka menjadi orang benar, mereka menjadi orang yang lurus jalannya, mereka menjadi orang-orang yang semakin dikasih oleh Allah, tetapi juga semakin dikasih oleh manusia. Demikian, kita pun tentu percaya bahwa anak-anak kita seiring dengan pertumbuhan kedewasaan mereka, mereka pun bisa semakin hari semakin tahu untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak, mana yang jahat. Mereka pun pasti rindu untuk terus bertumbuh menjadi orang yang baik, tetapi juga orang yang benar. Nah, di dalam kerinduan kita untuk bersama-sama tumbuh menjadi orang-orang yang baik dan benar itulah, tidak sedikit orang yang mengatakan, saya butuh memaksimalkan potensi saya butuh mengembangkan pengetahuan saya butuh meningkatkan pengalaman saya. Ya, semua perjuangan itu dengan maksimal dilakukan, tetapi toh tidak menutup kemungkinan. Orang pun rindu, saya pengen mendapatkan teladan, saya pengen mendapatkan contoh yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah contoh dan teladan itu masih bisa kita jumpai di dalam kehidupan sekarang ini? Bukankah tidak sedikit orang yang kita harapkan mampu menjadi contoh, mampu menjadi teladan, tetapi ternyata pribadi-pribadinya tidak sesuai dengan harapan. Kita harapkan bahwa dia adalah tokoh, dia adalah figur yang mestinya bisa menjadi teladan, tetapi kenyataannya justru malah sangat mengecewakan. Bahkan mungkin bukan hanya pribadi atau tokohnya. Kita berharap ada lembaga-lembaga gitu ya, baik itu pemerintah atau swasta. Mereka mampu menunjukkan kinerja yang baik, mereka mampu menjadi contoh yang baik. Tapi nyatanya juga tidak sedikit di antara mereka yang justru malah mengingkari panggilan baik yang sudah disematkan padanya. Singkat kata, kalau hanya sekedar kita pengen menemukan tokoh, menemukan lembaga untuk memberi teladan kita untuk berbuat baik, mungkin tidak cukup.
Ada lagi yang mengatakan, ya sudah, kalau begitu kita mengikuti suara pasar saja. Suara yang paling keras itu biasanya suara yang paling benar, karena nampak sekali ia begitu berani. Tapi nyatanya sekarang juga tidak. Yang suaranya keras juga belum tentu benar. Karena apa? Karena seringkali hanya sekedar bersuara lantang, bersuara nekat, bersuara membabi buta. Yang lagi-lagi mengatakan kalau begitu kita mengikuti hukum pasar yang berlaku. Yang paling banyak berarti itu yang paling benar. Yang paling mayoritas itu yang layak untuk diikuti. Tidak juga. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi yang genting seperti ini, lantas kita bertanya, masih mampukah kita berada di jalan yang benar? Masih mampukah kita berada pada sebuah harapan bisa bertumbuh dari hari ke hari, bisa berproses menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berkenan? Tentu sulit. Tetapi yang sulit itu bukanlah satu hal yang mustahil. Itulah yang hari ini juga kita temukan di dalam kehidupan Daud. Ya. Mazmur 52 ayat 1-11 ini ditulis oleh Daud sebagai sebuah bagian refleksi atas apa yang ia alami. Sebagai seorang yang sangat muda tentu ia berharap Saul sebagai seorang pemimpin mampu menjadi pribadi yang ia teladani. Tetapi nyatanya justru sebaliknya. Oleh karena kebenciannya begitu ya terhadap Daud, itu berimbas kepada Imam Ahimelek, keluarganya dan seluruh penduduk kota di mana ia melayani di sana. Karena mereka menerima kehadiran Daud. Karena kejengkelan, karena kebenciannya itu kemudian Saul melakukan apa? Dia membunuh Imam Ahimelek bersama dengan tak kurang dari 85 imam-imam Tuhan. Bahkan bersama dengan kaum keluarganya, juga sekalian ternak-ternaknya dan seluruh penduduk kota. Mengerikan bukan? Tentu sedih, tentu kecewa begitu ya. Kok sebegitu teganya? Nah, di dalam refleksinya kemudian Daud mengatakan, menyuarakan dengan sebuah suara yang lantang. Dia mengingatkan supaya manusia tidak berlaku demikian. Dia katakan dalam ayatnya yang ketiga, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Daud masih mengakui Saul sebagai raja. Daud masih mengakui Saul sebagai pemimpin. Tetapi Daud tanpa ragu-ragu memberikan sebuah teguran. Janganlah engkau memegahkan diri oleh karena kejahatan. Janganlah engkau memegahkan diri oleh karena tipu daya. Janganlah engkau memegahkan diri oleh karena kata-kata dusta, kata-kata yang tidak benar. Ya, tentu ini bukan hanya sekadar pengingat Daud kepada Saul, tetapi ini menjadi pengingat kepada setiap kita. Baiklah setiap orang sadar dengan kejahatannya, sadar dengan jalannya yang tidak baik, yang tidak benar. Setiap orang sadar dengan situasi yang sedang ia alami untuk kemudian berbalik. Bukan malah bermegah. Bermegah kok dengan tipu daya. Bermegah kok dengan mencintai kejahatan lebih daripada kebaikan. Bermegah kok karena tipu daya dan dusta yang ia rangkai. Bahkan bermegah oleh karena kejahatannya. Tentu ini satu hal yang tidak baik. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ajaran yang disampaikan oleh Daud ini kemudian bisa menjadi sebuah pegangan bagi kita. Untuk tidak larut mengikuti suara-suara yang tidak benar. Untuk tidak larut berdiri pada sebuah prinsip yang salah. Untuk tidak larut bahkan memegahkan diri oleh karena kejahatan-kejahatannya. Sombong karena kejahatan. Itu kan mengerikan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, meskipun mungkin di luar sana orang itu nampak jahatnya, orang itu nampak buruknya, tetapi sepertinya kok dia lebih banyak diikuti, yuk jangan ikut. Kok sepertinya dia lebih banyak diberkati, yuk jangan goyah untuk kemudian ikut-ikutan. Jangan. Kita belajar dari Daud. Daud menyodorkan sebuah pilihan yang lain. Bahwa Daud ingin Allah menyatakan keadilannya, Allah menyatakan otoritasnya dengan mengatakan demikian. Ayatnya yang ke-7.
tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Ada waktunya Allah akan menunjukkan keadilan dan kuasa-Nya. Allah akan menyingkirkan, bahkan membinasakan orang-orang yang bangga dengan kejahatannya. Ya, saya tidak mengajak kita untuk kemudian merayu Tuhan, memaksa Tuhan untuk segera mengadili orang-orang yang jahat itu. Saya tidak mengajak kita untuk kemudian berdoa supaya Tuhan melaknat, Tuhan mengutuk orang-orang yang jahat itu. Tidak. Tentu dalam hati kecil kita akan mengatakan, baiklah ia bertobat, baiklah ia kembali kepada jalan yang benar, jalannya Tuhan. Tetapi setidaknya Daud mau mengatakan, bukan hak kita untuk kemudian menghukum mereka, juga bukan hak kita untuk kemudian ikut larut kepada mereka. Karena masih ada Tuhan yang punya otoritas yang kekal. Maka kemudian Daud mengajak kepada kita untuk belajar pada hal yang kedua, hal berikutnya. Dia katakan demikian. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang hijau di dalam rumah Tuhan. Aku percaya akan kasih setia Allah dan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Daud hanya mau setia kepada kebenaran Tuhan. Daud meyakini bahwa kasih setia Allah itu untuk selama-lamanya dan untuk seterusnya. Dan hanya kepada kasih setia Tuhan itu dia mau berharap. Artinya dia tidak mau ikut arus. Dia tidak mau mengikuti yang salah. Dia tidak mau berbangga dengan segala kejahatan yang ada. Tetapi dia tetap yakin Allah yang punya otoritas akan kuasa dan keadilannya itu Allah yang sama pula. Yang memiliki cinta kasih untuk merawat dan memulihkan kita. Semakin hari semakin menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Dengan hati yang diliputi iman yang teguh. Dengan hati yang diliputi dengan keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Daud bukan hanya mampu berdiam di dalam hadirat Tuhan, tetapi Daud juga mampu apa? Ayat berikutnya yang 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Daud rindu untuk senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Dengan syukur kehidupan menjadi lebih baik. Dengan syukur orang akan lebih kokoh, akan lebih mampu menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Dengan bersyukur, Daud akhirnya semakin terdorong untuk memasyurkan nama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masih siapkah kita memilih jalan Tuhan daripada jalan kejahatan? Masihkah kita akan tetap bangga untuk berada di dalam jalan kebaikan dan kebenaran daripada jalan dusta dan kejahatan? Semuanya ada pada saudara. Kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, kalau kita mau belajar dari Daud, mari kita tetap percaya dan tinggal di dalam Tuhan. Dan kita akan mampu bersyukur atas segala kebaikan yang ia lakukan. Dan dengan demikian, bukan hanya kita yang diliputi dengan kedamaian, tetapi dunia akan semakin diwarnai dengan damai sejahtera. Selamat merenung, Tuhan memberkati. Bersama kita bersatu hati di dalam doa. Bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang bisa kami renungkan pada saat ini. Bila itu menjadi keteguhan bagi kami untuk tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, bertumbuh dalam segala kebajikan dan kebaikan, tak digoncangkan dan tak digoyahkan oleh berbagai kejahatan dan keburukan yang ada di sekitar kami. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap kami, supaya kami senantiasa boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami, teladan untuk tetap tinggal di dalam kasih setia Tuhan, teladan untuk tetap tinggal di dalam jalan Tuhan, apapun yang menjadi cobaan dan godaan kami. Bila kami tidak menuntut orang lain untuk menjadi teladan, tetapi justru kami menjadi teladan bagi mereka, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh, dimanapun mereka dirawat, dimanapun mereka tinggal, mereka boleh mendapatkan anugerah kesembuhan yang daripada Tuhan. Untuk setiap pribadi yang sedang bergumul dalam usaha kerjanya,
yang sedang bergumul dalam studinya, Tuhan ikut campur tangan, sehingga apa yang dirasakan dan digumulkan boleh dimenangkan oleh mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Biarlah kami menghidupi kebersamaan ini dalam kehidupan sehari lepas ke sehari. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kiranya pujian dan juga firman Tuhan hari ini boleh menjadi pegangan kita yang teguh, ya, tetap setia dengan janji Tuhan, sehingga kita hidup semakin berkenan, sehingga kita mampu membawa dunia ini semakin diwarnai dengan damai sejahtera. Semua bermula ketika kita mampu memelihara atau ngopeni hati kita tetap di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.